Assalamualaikum, gue Andre Taulani. Seperti biasa, gue akan mencoba stand up lagi nih. Ini masih dalam soal geng motor prediksi. Ya, sebagai ketua, gue pasti sering dapat framing adalah ketua yang paling lemah. Kita tuh hampir nggak pernah naik motor malam-malam. Bukan takut dibegal sebetulnya, tapi lebih takut masuk angin. Padahal gue udah bilang, lebih baik masuk angin daripada masuk anjing. Nanti kita kesurupan anjing kan bahaya, gonggong terus. Udah gitu, biasanya kalau ada yang baru beli part motor, pasti malamnya ada yang chat terus di grup ngomong gini. Kalau bini gue nanya, bilang aja knalpot lu ya Ji. Nah, gue jadi tumbal gitu, tentang gue ketua. Itu menandakan kita kuat denger knalpot berisik, tapi nggak kuat denger omelan bini. Nah, itu. Dan ada satu lagi nih. Saking lemahnya kita, setiap kali kita motoran, kita nggak sibuk mikirin rute, cuaca, dan juga segala macam. Kita cuma sibuk milih orang yang akan gantiin kita kalau kita udah ngantuk di perjalanan. Makanya kita jarang motoran. Itulah dia prediksi, jarang motoran. Sekalinya motoran, jarang-jarang. Emang ya, motor itu ibarat pacar. Mesti diperhatiin banget tuh. Kalau nggak ntar dia mogok, ngambek. Mogok cinta. Abis mogok, butuh perawatan. Terus kalau kita ngegas, dia juga ngegas. Kita rem, tetap ngegas. Itu dia. Ya oke, sekian, terima kasih. Gue Andre Taulani. Ini adalah pertemuan keempat gue belajar stand up. Selamat datang di kelas stand up. Oke, dan kali ini gue kedatangan guru stand up, Suhu, terus apalagi ya, bisa dibilang influencer dan ya pokoknya banyak lah gelarnya dia nih. Karena beliau ini salah satu yang mengajarkan atau memperkenalkan stand up comedy di Indonesia. Ini luar biasa sekali ya, ini kehormatan buat gue didatengin oleh beliau. Langsung aja kita sambut Raditya Dika. Mas Andre, terima kasih udah diundang. Mata masih bengkak ya. Ketiduran tadi di situ. Iya emang nih, ini syutingnya pas bulan puasa kan. Betul. Tapi nggak apa-apa ya, kita mudah-mudahan bisa selalu berkah lah. Aman. Tapi ini kenapa tiba-tiba mau belajar stand up? Aku udah nonton sih 3 video ya. Iya, dan itu semua yang datang juga yang ngajarin tuh top-top semua tuh. Belajar banyak dong pasti dari Panji. Belajar apa? Bukan hanya aku yang belajar, tapi penontonnya juga ikutan belajar stand up. Dan alhamdulillah dapat respon yang baik nih acara ini nih. Oh iya, yang liatin komennya juga, juga pada suka. Kalau lu tanya kenapa, gue tuh orang yang selalu pengen belajar. Siap. Jadi apapun yang kira-kira menurut gue ini menarik nih, gue akan coba. Ya, soalnya yang Panji aku nonton, yang Beler nonton juga. Soleh Solihun. Nonton? Soleh Solihun ngapain dia? Gue juga bingung ya. Ngapain coba dia kemari. Tapi Soleh itu termasuk yang paling, gimana ya, paling langka di stand up. Karena dia nggak nyiapin materi yang ditulis rapi. Iya. Dia cuman poin per poin, kadang ditaruh di bawah sama dia. Betul. Terus dia bisa sampai stand up spesial 3 jam. 3 jam. Gitu. Dan itu gue lihat sendiri waktu dia show. Iya. Ternyata ada prompter ya di bawah itu. Oke. Untuk bahan-bahannya dia supaya dia nggak lupa materinya. Iya. Ya kayak lo bilang tadi, dia kasih guide itu, udah dia cerita. Tapi nggak kata per kata kan? Nggak. Kayak setlist gitu aja. Setlist gitu aja. Iya. Jadi kalau lo bilang dia paling langka di stand up, menurut gue dia paling langka di dunia. Jadi harus dilestarikan. Iya, paling nyebelin juga sih. Tapi ini gimana sih waktu lu akhirnya membentuk stand up dan kenapa dunia stand up akhirnya bisa meledak seperti ini dan banyak yang minta? Sebenarnya stand up comedy udah ada dari zaman sebelum kami bikin stand up Indo ya, komunitas stand up Indo. Di Indonesia ya udah ada gitu. Cuman memang kebetulan waktu itu setelah kami nyobain berlima waktu itu, dan akhirnya kenapa kita nggak bikin komunitas aja. Berlima siapa aja, maaf? Ada saya, ada Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Rian Adriandi, sama Isman Suryaman. Oh, oke. Pada sibuk semua tuh, termasuk Isman sibuk nangkep Pokemon. Zaman itu ya? Suka main Pokemon. Iya. Sampai sekarang masih. Nah terus
Nggak nyangka. Karena saya adalah salah satu orang yang pas Panji bilang, next acara kita stand up comedy harus jual tiket. Saya termasuk orang yang ngerasa kayak, siapa yang mau beli bayar tiket buat nonton stand up comedy gitu. Percaya sama gua, pasti kita bisa. Dan akhirnya ternyata emang bisa orang bayar tiket buat nonton stand up. Jadi memang semua nggak sengaja sih. Nah tadi lu lihat kan gua sedikit ada stand up. Iya. Gua perlu masukan juga dari suhu-suhu. Seru banget. Jadi jadi itu kelihatan. Apa kekurangannya? Pasti banyak kurangnya kan? Kalau secara format stand up-nya udah baik. Udah baik tuh artinya premisnya jelas, ada setup, ada punchline. Premisnya jelas, ada setup, ada punchline. Dan itu kelihatan banget ditulis dengan rapi. Iya. Kayaknya gara-gara ketemu Beler juga kan? Betul, kemarin saya banyak belajar tuh dari abis dia. off cam suka ini kan? Iya nulis. Jadi setup, punchline, setup. Tapi sebenarnya ada premis dulu kan? Premis, setup, punchline. Iya. Premis itu biasanya bentuknya argumen. Kalau yang bisa diperbaiki dari tadi adalah gimana cara membangun premis itu dalam bentuk argumennya tadi. Tadi aku lihat premisnya belum banyak yang bentuknya dalam bentuk argumen. Contoh ya, geng motor tidak cocok untuk orang di atas 40 tahun. Misalnya, itu argumen. Iya. Baru beatnya masuk. Ya, keluar malam aja saya jadi banyak alasan. Itu argumen. Jadi argumennya dulu baru masuk ke setup. Terus apalagi ya, kadang punya istri lebih merepotkan daripada punya motor. Iya, betul. Itu argumen, itu premis. Tapi buat kami, geng prediksi ini, menurut kami semua ya, memaintain istri itu lebih repot daripada memaintain motor. Benar. Baru masuk ke knalpot. Jadi atasnya itu premisnya bentuknya argumen. Baru nanti turun-turun ke bawah. Kalau tadi kan masih seperti seolah kayak, ya pernah ada tuh kejadian kita lagi malam lagi naik motor. Belum dibikin argumennya gitu loh. Oh, tahu-tahu udah masuk angin. Iya. Harus itu gitu. di belakangan, jadi punchline itu ya. Iya, karena kalau premis dalam bentuk argumen, keluarnya bisa banyak. Apalagi ya yang orang udah seumur saya yang susah untuk motoran gitu misalnya. Janjian jam janjian harus ada ini, gimana kalau anak pengen ikutan, gimana kalau papasan sama orang tua murid lain, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Jadi banyak tuh ya. Gimana kalau pas lagi motor kan kalau udah tua kan bawaannya mau kencing mulu. itu gimana mensiasati itu. Gimana kalau motoran sama anak-anak yang jauh lebih muda. Iya. Hanya gara-gara kita bukanya pakai argumen tadi. Premis yang bentuknya argumen tadi. Iya. Olahraga geng motor tidak cocok buat orang di atas 40 tahun. Nah, itu tuh ya. Itu jadi patokannya. Itu patokan argumen tadi. Nah, karena penonton jadi bersikap. Kalau dalam bentuk premis itu bentuknya argumen, penonton bersikap. Sikapnya menjadi enggak cocok tahu motor, tapi gue pengen denger apa sih yang ngomongin gitu. Atau nge-relate kan? Atau orang ngerasa relate. Bener kok di atas 40 tahun agak susah ya masuk geng motor. Gimana coba gue mau denger. Makanya bentuknya argumen itu paling gampang untuk engage penonton. Oke. Jadi paling kalau masukanku itu aja sih. Wah, thank you Dit, makasih banyak. Ini ilmu lagi yang dicari dapat ya. Terus tadi gue lihat ya, lu kan kalau stand up itu kan banyak banget ya, Dit. Gue kan suka merhatiin lu kalau show di sini, segala macam itu. Nah itu materinya biasanya berubah-ubah atau template? Kalau aku lagi jalan show cerita sialku. Ramadan ini kita lagi break, tapi kita mau lanjut lagi tour cerita sialku, show stand up komediku. Itu penampilannya full, udah ada materinya duluan. Sudah ada materinya duluan, tapi setiap show setelah main nanti timku datang terus ngasih tahu, "Bang, yang tadi masih kurang bagus, Bang." Jadi kita perbaikin terus. Maka ini udah show mau ke 60. Iya, show pertama sama ke 60 itu bedanya lumayan. Padahal materi awalnya sama. Iya. Jadi artinya memang ada materi yang sama, tapi tiap show kita perbaiki. Terus dapat feedback. Jadi ketika at the end bikin lagi mirip dengan yang pertama, orang udah nggak terlalu mikirin ya? Nggak. Orang tahu kalau nonton show stand up, kalau judulnya sama cerita sialku, materi stand up komedinya orang udah tahu tuh pasti sama biasanya. Tapi kalau aku pribadi nggak bener-bener plek-plekan sama. Karena setiap abis show diperbaikin terus tipis demi tipis. Nah tapi yang paling penting tuh kayak tadi Mas Andre nanya apa yang kurang, itu yang paling penting dari semuanya. Nanya feedback. Yang kurang mana, yang nggak lucu mana, yang bisa diperbaiki mana. Itu terus yang harus dilakuin supaya akhirnya jadi stand up comedian yang luar biasa. Nah mantep, utang lu dong buat Radit. Sekarang lu mau ngajarin apa nih Dit hari ini di kelas stand up? Yang simple ya, sedikit tapi simple tapi pasten gitu. Simple tapi pasten. Gua duduk sini ya? Iya boleh, aku duduk juga. Enggak, lu ini dong, kan ada ini nih. Oh iya. Maksudnya mau gambar pegunungan kayak gambar apa gitu. Kalau ngelihat tadi ya,
Kan sebelum syuting ada brief ya. Iya. Tadi kan dibilangnya mau minta ngajarin riffing sama act out, ya kan? Riffing apa? Riffing sama act out. Apa itu riffing? Ini, aduh ini tulisan saya, tulisan gue hancur banget. Riffing itu artinya memanfaatkan apa yang ada di panggung secara spontan. Biasanya dalam konteks stand up comedy sekarang di Indonesia itu riffing ngeledekin penonton atau berinteraksi sama penonton atau bermain bersama penonton, itu namanya riffing. Kayak misalnya lagi stand up ada yang misalnya saya waktu itu di Banjarmasin lagi stand up ada yang muntah. Jadi ketawa muntah. Jadi bahan tuh buat. Jadi bahan. Oh itu emang. Contoh maaf gue potong. Kemarin Soleh ada tuh kucing lewat di panggung. Berapa kali tuh? Akhirnya jadi bahan sama dia tuh. Ya itu riffing. Oh iya. Kadang orang masih salah kaprah agak ada beda sama hanya ngeledek penonton. Nggak itu juga. Tapi memanfaatkan semua yang ada di panggung sama di penonton atau di lampu kedap-kedip. Tolong jangan ganggu saya mau stand up yang ilmunya lebih tolong jangan misalnya gitu. Nah kayaknya Mas Andre biasa ngelakuin itu di panggungan yang lain kan. Riffing kayaknya lebih mudah. Tapi artinya adalah lebih ke esensinya aja. Esensinya apa? Ini yang kayaknya teman-teman udah datang ke sini banyak yang ngajar ya. Jadi aku mau nariknya lebih ke fundamental aja sih. Fundamentalnya stand up comedy itu adalah sebuah percakapan. Karena syaratnya 3 stand up comedy itu, penampil, materi, dan penonton. Nah kadang kalau kita baru belajar, kalau aku tadi sedikit ngintip Mas Andre tadi, itu memang sudah punya materi dan siap di play. Tek gitu, siap di play. Tek, play, keluar nih materi. Nah kebanyakan komika baru kayak gitu. Kemarin aku juga lagi nonton open mic kayak gitu. Datang, ada materi diapalin dari rumah, diapalin di motor, datang ke set, di play sama dia. Tek, kenalin nama gua ini, gini. Nah itu menurut tuh agak buat belajar boleh, tapi esensinya bukan itu stand up. Esensi stand up adalah percakapan. It's a conversation. Jadi begitu masuk, jangan yang kenalin nama gue gini. Bisa bahas komik yang sebelumnya main, bisa bahas untuk gue lihat-lihat nih, misalnya cuman si Torik yang duduk di bawah, kita bisa bahas itu. Kita bisa bahas nih kapan mulainya, kita bisa bahas. Nggak meluluan harus kenalin gue ini nggak perlu ya? Iya, karena ini percakapan. Nah, itu yang harus dibawa di belakang kepala kita sebagai stand up comedian. Ini percakapan, ini gue mau ngobrol, ini gue mau cerita kalau jebret gitu. Nah nanti flow-nya beda pasti. Ketimbang orang datang, kenalin nama saya. Itu kayak ada apa ya, ada tembok di antara penonton sama komediannya gitu. Jadi kayak, lo nonton gue nih, gue mau ini ke lo gitu ya? Iya. Bukan jadi kayak interaksi ya? Iya, karena stand up comedy adalah percakapan. Oke, maka ini, riffing ini menjadi masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya juga bercakap-cakap ada kucing lewat ya kita bahas. Oh, gua lagi ngobrol sama lu ada kucing. Iya. Ya kayak kita lagi nongkrong di tongkrongan, ada kucing lewat 3 kali. Masa kan enggak? Iya. Emang lu enggak ngeliat kucingnya gitu. Iya. Kalau sama Panji kan di Iya bener. Dia emang anti kucing ya? Enggak tahu lah gitu. Jangan-jangan dia punya trauma sama kucing. Enggak tahu sih. Nah, terus tapi artinya itu. Jadi aku tuh kadang kalau ngajar mentoring stand up itu karena teori stand up udah banyak yang bisa ngajar ya. Aku lebih senang kita ngomong ke fundamentalnya, basicnya. Basicnya adalah ini adalah untuk bercakap-cakap. Jadi jangan sampai mata kita mata menghafal gitu. Iya, saya ini gini. Jangan sampai mata menghafal, tapi mata bercakap-cakap. Karena beda ketika orang lagi ngobrol sama ngafalin gitu. Iya. Dari matanya ketika ketemu ngobrol gitu misalnya. Nah makanya riffing menjadi masuk akal karena itu. Ya namanya juga orang lagi ngobrol, apa yang terjadi kita tanggepin. Iya. Jadi kadang-kadang komika yang belum punya pegangan fundamental itu susah untuk riffing. Karena secara flow mereka nggak lagi di situ, mereka lagi di materinya, kepalanya nggak di pikiran di sana ya, bukan ke penontonnya. Nah makanya aku juga termasuk orang yang menyarankan untuk tidak ngafalin materi kata per kata. Karena jadi terlalu robot kalau menurutku. Iya. Jadi nggak bercakap-cakap. Orang kalau bercakap-cakap kan nggak tertata dengan rapi. Dit, kalau yang namanya bercakap-cakap itu berarti kan harus mempunyai daya improvisasi yang kuat. Betul. Karena orang beda dengan ada materi, dia ada patokannya di situ, ya udah dia guide-nya itu. Yeah. Tapi kalau yang kayak lo bilang tadi itu mesti butuh daya improvisasi yang kuat kan. Bener. Bercakap-cakap. Nah itu kan nggak semua stand up bisa. Apakah itu bisa dipelajari? Atau memang beda style-style masing-masing? Nggak perlu improvisasi banget juga boleh. Tapi sesuatu yang kita tahu kita mau bawain itu karena kita mau ngobrol sama orang. Contohnya Mas Andre terakhir sama prediksi kapan?
Waktu ketemu. ke Bali 2 bulan lalu lah. Itu 2 bulan lalu ya. Ya mungkin bisa datang supaya lebih kontekstual dan lebih bercakap-cakap gitu kan. Kayak tadi kan ngebuka dengan ya lagi-lagi mau ngomongin prediksi. Maklum aja udah 2 bulan nih kita nggak bareng. Saya kangen meskipun sebagai orang yang di umur segini jadi ketua geng kayaknya nggak pantas juga sih. Ini salah satunya tuh. Ada rasa yang beda gitu. Ketimbang kayak Mas Andre tadi datang kan. Terus kayak ngomongin prediksi lagi. Jadi gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya? Aku bingung. Tapi ada Gak usah jelasin itunya deh. Ya kayak kita curhat aja kayak ngobrol aja. Bro, wah kangen banget gue mau prediksi 2 bulan yang lalu tuh baru habis motoran. Sekarang gue udah kangen lagi. Iya. Kalau dipikir-pikir ya, kita tuh kemarin jadi cerita kan Iya. gitu. Kayak gitu masuknya ya harusnya bridging ya. Itu. Oke. Jadi bagus ini. bukan materi yang dibawakan. Iya. Tapi percakapan yang kita atur sedemikian rupa. Sehingga ketawanya itu menjadi tulus, untuk penonton ketawa tulus karena mereka jadi kayak ada di situ gitu dengerin ya. Iya. Dan mereka tidak sadar lagi dibikinin komedi itu nggak sadar. Kan kita sering gitu kan. Lagi nongkrong nih. Tiba-tiba ketawa aja ketawa. Tanpa sadar kita diberikan punchline. Gitu. Nah itu seni untuk menyamarkan kekomediannya itu adalah dengan bercakap-cakap gitu. Nah ini berarti kan kejujuran kan. Iya. Jujur dan tulus kan. Nah ini yang paling penting, apa kejujuran kita gitu. Kita mau ngapain. Makanya aku sering bilang ke komik-komik yang mau bikin special show, yang mau bikin panggung. Pertanyaan pertama adalah, kenapa gitu? Kenapa lu harus itu? Kenapa lu harus stand up? Nah kayak cerita sialku adalah, kenapa aku suka banget bikin special show, stand up comedy, jual tiket. Karena cuman di special showku itu, aku bisa jadi orang yang apa adanya. Karena kalau di YouTube segala macam kita nggak bisa ngomong yang aneh-aneh ya. Jadi panggung itulah tempat menjadi diri sendiri. Iya. Nah itu yang ngebebasin dan ngasih rasa bahwa ngebawain materinya juga jadi lebih ngeflow. Gue tuh jujur aja, Dit, gue ada keresahan. Lo suka buah-buahan kan? Suka buah-buahan. Buah apa yang paling lo nggak suka? Buah pak lo? Bukan tebak-tebakan ya. Bukan tebak-tebakan. Buah yang paling aku nggak suka, salak. Kenapa? Karena susah ngupasin. Kalau gue melinjo. Kenapa melinjo? Gue punya pengalaman gak enak waktu kecil. Dit. Kenapa tuh? Jadi waktu gue umur 2 tahun apa 3 tahun gitu ya. Nah jadi gue abis main gitu, terus di bawah meja tuh ada bulet kecil hijau gitu kan. Oke. Nah terus gue deketin, namanya masih anak-anak kan. Ini melinjo apa bukan gitu kan. Ini melinjo apa bukan. Terus gue deketin gitu. Oh kayaknya kok beda nih, agak lembek. Terus? Melinjo apa tokai nih gitu dalam hati gue kan. Mirip-mirip kan bulet hijau gitu kan. Oke. Tokai nih kayaknya gitu. Oke. Tapi gue gak yakin, melinjo nih. Jadi keresahan gue nih, melinjo apa tokai melinjo. Akhirnya gue bilang, melinjo. Oke. Gue ambil gue makan. Oke. Tuh kan tokai. Itu pas kapan? Waktu masih kecil. Pas masih kecil. Itu apa tuh namanya kalau kayak gitu? Okay. Stand up bukan? Oke. Itu kan cerita tuh. Itu pengalaman pribadi tuh, Dit. Betul. Lagi puasa lagi. Berarti kan argumennya, nah aku tuh biasanya kalau ada orang datang dengan cerita kayak gitu, yang aku tarik tuh payungnya dulu, payung keresahannya apa. Itu ada cerita yang nggak enak yang kita ingat, dan itu menurut kita lucu kan. Ketika kita ceritain, aneh banget gitu. Nah, soal makan tokai ini, makan tokai dikira melinjo ini payungnya apa? Aku suka nyari itu dulu. Oke. Bahwa, kenapa ya gue tuh orang yang ngerasa dunia itu sesuai apa yang gue mau. Padahal nggak semua yang gue pengen itu kenyataan. Keren. Itu payung itu. Itu payungnya. Bahwa saya orang yang susah terima kenyataan. Tuh. Kenapa ya selama ini kok gue jadi orang susah banget ya menerima kadang dunia nggak seperti yang gue pengen. Dari kecil gue tahu ada tokai warna hijau melinjo, masa sih tokai gitu kan. Masuk kan? Iya. Satu. Nah itu jadi banyak banget. Jadi kayak belum lagi pas gue lagi syuting Lapor Pak. Yang gue harapin tuh ya pas lagi syuting apa? Belum lagi gue bikin YouTube nih. Gue pikir nih ketika gue masuk YouTube gini apa? Belum lagi gue bikin absensi nih buat karyawan-karyawan gue. Gue pikir gini. Iya.
Gua rasa ini bermula dari toka yang gua makan itu. Balik lagi. Balik lagi. Iya. Balik lagi. Sejak itu, gue trauma dengan warna hijau. Oke. Sampai begitu gue nonton Avenger, pas Hulk keluar, gue takut. Tokai gitu. Karena sudah trauma. Itu bisa. Tapi itu kan tidak beneran kan? Itu tidak beneran. Nah, Dit. Yes. Jadi hari ini, Ya. seperti biasa di kelas stand up ini ada 2 komika. Oke, 2 komik. Iya kan, nanti kita nilai bareng-bareng. Boleh. Kayak satu contoh ada kemarin si Umam ya, yang jadi Tahu, profesinya sebagai apa? Pemadam Ya, kebakaran. damkar. Habis itu dia diajakin di Trans 7 main. Yang bener. Iya, habis itu. Si Umam? Si Umam, habis itu diajakin lagi di acara apa lagi. Wah, jadi gua seneng gitu. kemana-mana. Seneng gua kayak Iya, gitu-gitu iya, tuh. siap. Karena emang lucu orangnya gitu. Iya, emang lucu sih. Nah, kali ini kita akan ada 2 peserta juga. Yang pertama kita undang dulu, ini dia Andi Kurai. Sikat. Nama gue Andi Kurai, gue adalah seorang guru TK. Yang membuat gue senang adalah ketemu anak-anak jadi muda lagi. Dan pastinya dapat bingkisan dari orang tuanya. Lumayan kan tuh dapat ciki-ciki tiap hari. Belajar stand up itu menurut gue karena gue ngerasa punya kekurangan walaupun ini kelebihan ya. Gue ngerasa kekurangan gue ini, gue gendut, gue diterima di panggung dan gue bisa olah jadi apa ya bahan candaan yang membuat orang terhibur. Jadi gue tadinya insecure malah jadi bersyukur gitu bisa menghibur gitu lewat badan gue. Yang membuat gue tertarik stand up komedi adalah Bang Raditya Dika, tang founder ya karena apa ya ceritanya yang dekat-dekat keseharian bisa diceritain, bisa dikomediin dan bahkan jadi karya yang gede ya sekarang apalagi Bang Radit tuh ya the founder lah ya stand up keren lah. Sendiri Gimana nih? Sendiri Bang. kayak berdua. Bertiga sih aslinya. Apa kabar nih? Sehat. Masya Haji Allah. Andre. Ini abis dari kondangan? Bagaimana? Enggak, ini kayak abis ngajar kita bolos. Oke. Guru. Profesi apa guru? Guru TK. Guru TK? Iya. Profesi guru. Profesi guru Gue pikir TK. melinjut. Enggak, tapi beneran. Beneran guru TK. Di mana? Di daerah Citayam. Citayam tuh Kampung Hutan. kampung hutan. Iya, Oh, Depok. Iya. Jadi sering ngajar anak-anak gitu? Ngajak anak-anak kecil. Ya. Kenapa waktu itu pengen jadi guru TK? Awalnya sih Kenapa saya- nggak suruh guru silat? Atau... Tadi pengen guru sumo sih. Iya, lebih cocok sih. Bisa tuh. Bisa tuh. Iya. Ya, jadi awalnya kan saya lulus, ya namanya sarjana pendidikan harus apa experience dulu ya. Lama-lama jadi guru cinta nih gitu. Awal dari sosial. Ya udah sampai sekarang jadi profesi dan jadi persona stand up ya. Keren. Iya. Gokil. Jadi nyari duitnya stand up, gurunya samping. Tapi udah kenalin sebelumnya? Pernah ikut kompetisi katanya? Pernah. Apa? Iya. Comic Revolution. Oh. Comic Revolution. Iya. Belum pernah ketemu sih. Iya. Kira-kira di Suci ya? Pernah di ini acara, nggak boleh ngomongin brand ya bang? Boleh ngomongin. Pernah ada suatu acara lah ya? YouTube Short. Oh, Iya. oke. Oh, yang itu? Yang juara satu. Iya. Tahu. Wah, keren. Ya udah, kali ini kita mau dengerin nih Andi materi stand up-nya hari ini Iya. apa. Siap. Oke. Mantap. Ya, kita dulu ya. Ocai. Oke. Halo Bang Radit. Halo. Bang Andre. Ya, perkenalkan nama saya Andi Kurai. Andi kurang kurus, Bray. Oh, singkatannya itu. Menurut saya kebahagiaan itu ketika kita punya orang tua yang lengkap. Punya bapak, punya ibu. Dan kebahagiaan itu nggak saya rasakan. Karena di usia 2 tahun, papa saya udah ninggalin saya. Dan mama saya membesarkan saya. Saya dibesarkan, kebesaran. Ya, dan ngomong-ngomong soal besar, profesi saya adalah seorang guru TK gitu. Saya ngajar di daerah pedalaman Citayam di Depok, namanya Kampung Hutan. Di sana kepala desanya masih Tarsan loh. Ya dan ngajar TK itu menurut saya nggak gampang gitu ya. Karena ngajar anak TK ada konsepnya, belajar melalui bermain gitu ya. Pagi-pagi saya membuka kelas, selamat pagi anak-anak, monster datang. Anak-anak teriak, awas kita mau dimakan. Dan ngajarin anak kecil itu 4-5 tahun, usianya lagi berkembang gitu ya. Keinginan taunya tinggi gitu ya. Nggak bisa ditinggal, harus tetap diawasin. Pernah waktu itu kelas saya tinggal, saya ngambil barang ketinggalan di ruang guru. Saya ke kelas lagi, anak-anak saya udah pada lari-larian. Bahkan ada yang main tiban-tibanan gitu ya. Jadi badannya ditiban sampai bikin menara Eiffel. Akhirnya saya marah sama mereka semua.
Anak-anak, kalian ngapain? Main tiban-tibanan ya? Bapak ikutan dong. Masalah selesai. Murid saya juga selesai. Dan jadi guru TK tuh saya seneng banget walaupun gajinya kecil ya. Gajinya kecil, gurunya besar. Ya, respectnya cuma di masyarakat, tapi nggak respect di kantong gitu ya. Dan saya seneng banget karena jadi guru tuh setiap pengambilan rapot, saya dapat hadiah dari orang tua murid. Kemarin saya dapat hadiah tuh, baju. Tapi sayang ukurannya S. Kan nggak muat ya Bang. Makanya tuh saya nggak mau orang tua murid salah-salah ngasih hadiah pas ngambil rapot. Harusnya tanya dulu apa yang saya inginkan gitu ya. Jadi saya ngodain orang tua supaya dia nggak salah-salah lagi ngasih saya hadiah gitu ya. Pagi-pagi saya ngodain anaknya, datang ke sekolah, selamat pagi Fani. Kamu inget nggak kemarin Bapak ngasih PR menghafal huruf? Coba A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 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 L. Ibu itu ukuran baju saya ya. Biar gak salah lagi gitu Bang ya. Dan jadi guru tuh jujur seneng banget gitu ya, seneng banget walaupun saya ngajar di daerah pedalaman Citayam gitu, masih kampung banget. Saya ngelihat TK-TK lain, TK-TK perumahan tuh enak, fasilitasnya memadai gitu ya. Mereka punya perosotan ya. Enak cara bermain perosotannya gitu ya. Jadi pertama naik tangga, abis itu merosot. TK saya, TK perkampungan Bang, beda gitu ya. Cara bermain perosotannya ya. Pertama naik tangga, naik tangga, naik tangga. Emang gak ada perosotannya. Tangga doang. Sedih banget gitu. Kacau. Ya dan saya tuh gendut, walaupun gendut-gendut gini saya juga apa ya, saya nggak mau lama-lama gendut gitu. Takutnya makin besar kayak YouTube-nya Taulani TV makin besar kan. Saya nggak mau gitu. Badan saya besar gitu ya. Makanya tuh saya selalu apa ya, setiap tahun saya punya resolusi gitu, ngurusin badan gitu. Saya nurutin apa kata orang. Andi Kurai kalau mau kurus banyakin minum air putih. Saya banyak minum air putih malah jadi turun nih. Bahkan saya ke tempat fitness loh. Saya memutuskan awal tahun saya fitness. Tapi saya kesel banget, saya diskriminasi banget sama karyawan fitness. Saya mau daftar malah disangka alat baru loh. Kacau. Dan saya tuh pernah fitness di Depok ya. Dan brand ambasadornya tuh Tisa Biani. Tisa Biani itu pacarnya Dul Ahmad Dhani. Nah, tempat fitness saya ini sering banget memutar lagu-lagu Dewa 19 gitu ya. Itu setiap saya main alat, diputer tuh lagunya kan. Saya main alat, dung, teo, teo, dudung, teno, neo, teo, teo, dudung, teno, neo. Ini mah, saya bukan keker, malah jadi bala dewa ya kan. Kacau banget ya. Dan jadi orang gendut juga, saya guru gendut. Saya sering banget dapat diskriminasi gitu di luar sana gitu ya. Saya baru masuk pintu masuk itu orang-orang pada diskriminasi banget sama saya gitu. Sambil ngomong mau ganti maskot ya. Disangka boneka Duvi loh. Apalagi di itu ada wahana yang menurut saya sebagai orang gendut diskriminasi banget Bang. Namanya rumah miring. Itu pas saya naikin rata. Pas saya turun miring lagi. Kacau pokoknya. Itu aja Bang, terima kasih. Andi, waduh, ya, gua dulu ya Dit. Siap. Gua cuman menilai gini, inilah salah satu modal seorang stand up. Apapun sebutan, mau stand up, mau komedian ya. Modalnya apa? Dari posturnya. Ini udah menjadi sebuah modal bikin orang ketawa. Itu sebenarnya jadi modal nilai plus juga buat lo. Ditambah lagi ketika cerita-ceritanya tuh kocak dan ini menceritakan tentang profesi itu kan. Ya. Ada beberapa poin yang tadi sempat gua yang tangga perosotan tuh. Naik tangga perosotannya nggak ada. Terus ngapain dia naik tangga? Kasian Bang kita. Namanya juga TK kampung ya Bang. Suka dibohongin. Tangga doang. Terus mau di atas, lah mau perosotannya mana? Emang tangga doang. Tangga doang Bang. Sama pengen gue ngajak lu ke Dufan lagi deh. Pengen gue buktiin tuh rumah miring. Dia naik jadi miring lagi. Rumah miring jadi lurus. Jadi rata. Tapi lucu dit. Gak tau gue senang sama dia. Menurut lu gimana? Kalau gue itu aja dia nilainya. Iya. Saya mau masukkan, Andi. Iya, boleh banget Bang. Iya. Kalau tadi secara set udah kelihatan Andi ini sering main. Emang udah sering ya. Iya, Bang. Apalagi tadi katanya kita sempat ketemu di sebuah acara kompetisi ya. Iya.
Udah kelihatan banget, sering, sehingga materi-materinya itu kayak memang materi mungkin udah di atas tahun kali yang kamu punya Udah ini. lebih Bang. Lebih kali ya, kelihatan gitu. Itu memang materi yang udah lama, Pamungkas ya. udah pamungkas ya. Kalau dari saya sih yang pertama terlalu buru-buru. Oh iya buru-buru Bang ya. Mungkin Andi Iya, Bang, nervous juga kali ya. Nervous Bang, ada Bang Radi soalnya langsung Bang Jagoannya Radi tadi. langsung kan. Kaget Hari ini episode keren langsung Iya, jagoannya makanya ganti. kaget Bang. Biasanya kalau kayak gitu di iniin apa? Atur napasnya aja. Atur napas ya, Atur napas. Karena pasti kadang-kadang ada tuh momen-momen kita gimana nih Iya, gitu kan. bener, Bang. Itu diatur napasnya. Sayang jadinya terburu-buru. Nah, persoalan dengan materi yang udah sering banget dibawain, kayak aku bilang tadi Mas Andre, kadang kita lupa tuh live in the moment-nya. Tadi tuh padahal menarik banget pas jam lu bunyi tuh. Oh iya. Bisa lo mainin nih. Kayak bisa tidit. Maaf ya bentar lagi saya kempes gitu. Ini pertanda nih. Ini pertanda. Ya, saya cepet-cepet aja bentar lagi saya kempes. Sudah waktunya saya kempes. Misalnya. Tapi kan itu hanya terjadi kalau kita melupakan untuk hafalannya gitu. Iya Bang. Ya kadang gitu kalau materi udah terlalu lama memang berasa gitu hafalan. Sama paling soal tadi banyak banget yang mau disampaikan. Jadi kayaknya terlalu padat semuanya kayak cepet banget gitu. Padahal santai aja nggak apa-apa. Nah, kalau di mentoring tuh biasanya aku ngasih namanya 3 mantra Mas Andre. 3 mantra itu 3 kata yang menggambarkan atau 3 hal menggambarkan diri kita untuk melihat sebuah materi. Gua nggak tahu lo udah punya belum? Udah Bang. Apa? Gendut, Gendut, guru TK. guru TK, Kalau satu lagi, tapi saya jarang pakai. gendut, guru TK sama keyakinan gitu Keyakinan lah ya. ya. Oke. Nah, yang tadi udah kelihatan tuh. Gue coba ganti yang satu ya biar aman. Apa namanya? Gue coba telusuri yang 2 tadi kacamata yang lo pakai ya. Guru SD sama besar itu memang Guru TK sudah. Bang, maaf. Hah? Guru TK. Oh iya, TK. kok guru SD gue tuh. Guru TK sama besar itu udah lo pakai di mana-mana gitu. Udah Bang ya. Nah, kadang-kadang kita Mas Andre, kalau kita punya 3 itu akan lebih menarik tuh. Misalnya anak kosan, pemalas, yang apa namanya dikecewakan pacar. Anak kos pemalas dikecewakan pacar, melihat Sunmori itu kayak gimana sih gitu. Apakah dia malas juga? Apa nih cara balas dendam buat pacarnya kayak gitu-gitu. Nah 3 mantra itu ngebantu kita buat ngasih lihat sudut pandang kita terhadap materinya. Lo dapat berarti di komunitas ya. Iya. Rata-rata semua orang komunitas tuh punya tuh 3 mantranya apa. Sama paling tips aja sih ini buat yang nonton karena tadi juga banyak yang pengen belajar juga kali ya. Tadi ada momen untuk storytelling tuh. Nah, kadang kita sebagai stand up comedian bisa dapat materi lebih panjang kalau pakai format storytelling. Tadi udah menarik tuh. Si Andi sangat ingin olahraga yang kurang belum ada halangannya. Kalau lucu tuh mungkin Andi sangat ingin olahraga tapi gym nggak ada yang cocok. Misalnya gitu. Nah, komedinya dari usaha-usaha menemukan gym yang cocok. Saya tuh sebenarnya pengen banget kurus biar nggak sebesar YouTube-nya Taulani TV. Makanya saya langsung mau nge-gym. Kenapa sih gym di Jakarta nggak ada yang cocok? Usaha-usaha tuh, komedi dari situ. Gym pertama isinya bala dewa semua. Apa makhluk Tuhan yang paling seksi atau apa sebenarnya nggak bisa. Gym kedua ternyata orang gendut semua isinya. Itu susah banget. Jadi itu format storytelling. Aku tulisin kali ya. Iya. Format storytelling adalah karakter sangat ingin sesuatu tapi ini halangan. Oke. Karakter sangat ingin tujuan, ini halangan. Karakter sangat ingin mendapatkan tujuan tapi halangannya apa? Andi sangat ingin kalau pagi-pagi itu apa sih yang itu Car Free Day ya? Car Free Day. Andi sangat ingin Car Free Day, tapi hari ini ada acara SD. Gimana caranya acara itu? Acara TK, gimana acaranya bubarnya cepat? Misalnya gitu. Nah, usaha-usaha membubarkan anak TK. Karena besoknya mau. Nah, karakter, tujuan, halangan. Nah, kadang kalau kita punya satu ini yang bagus, punya satu format begini aja, satu cerita tentang nyari gym, itu bisa udah 10 menit, 15 menit. Panjang Bang. Makanya stand up special gue itu kebanyakan storytelling. Karena kita biasanya cuma punya 4 cerita doang, 4 cerita dalam format ini udah sejam penampilan. Oh, oke. Nah, itu lebih Kayaknya Bang kalau show stand up itu nggak boleh lebih dari berapa? Karena kayak jujur aja kayak Soleh kemarin 3,5 jam.
Kalau gue pribadi, gue capek. Oke. Makanya gue pulang duluan kemarin. Oh gitu. Soalnya juga pulang duluan kalau gitu. Kayak soalnya Orang dia tahu. 3,5 jam dia sendirian doang. Iya, iya. Dia sendiri 3,5 jam gitu. Jadi menurut gue udah terlalu over ya. Iya. Standarnya ya mungkin Kalau di luar sih memang namanya 1 hour special kalau di luar. Tapi ada yang sampai 1 jam 15 juga ada. Itu standar, memang standar. Itu tapi standar itu kan juga didapatkan dari penampilan di televisi dulu yang program 1 jam. Makanya komik diajak naiknya 1 jam juga. kecuali memang Soleh kemarin 3,5 jam di combine, misalnya stand up-nya 1 jam, 1 jam lagi misalnya dia atraksi lompat bola api atau apa gitu kan, itu jadi nggak boring. Iya, makan beling gitu. Makan beling. Oke nih, thank you nih. Ya, makasih Pak Andre. Sama-sama, kita masih ada lagi yang selanjutnya. Silakan Di. Ya. Nah, kita undang lagi yang Ya, selanjutnya. aman. Ini juga ini berbeda ya, yang tadi posturnya seperti itu, ini posturnya beda lagi. Silakan, inilah dia Torik. Nama gue Torik Al-Gadri dan keseharian gue sekarang menulis. Gitu-gitu aja karena gue baru resign dari barista. Ya makan besok gimana, kosan gimana, masa pindah lagi kan udah 3 kali kita diusir ya kan. Karena juga nggak sengaja, tadinya waiter saya. Terus tiba-tiba belajar kopi, bisa. Udah jadi barista, sesimpel itu. Nah kalau waktu itu gara-gara galau, putus cinta, bingung cari hiburan, nontonlah stand up comedy secara langsung open mic. Abis itu pengen nyoba terus, nggak lama kompetisi di internal stand up Indo Tangsel, jadi runner up, udah deh ngalir aja deh setelahnya. Banyak lagi, mungkin salah satunya ada Zawi Nur Ikram, Mal Jupri, kalau sekarang Nopen Ovian, terus Bang Indra Jegel dan Bang G Pamungkas. Oh sama Rizky Ambon. Nah, asik kan? Apa kabar? Haji, alhamdulillah sehat. Beda ya, Mas. Kalau posisinya berdiri pasti angka 10 nih jadinya. Rek, aku cinta polisi. Polisi lapor Pak. Lapor, Pak. Polisi Polisi lapor, Pak. Mana lihat? Oh, India. Oh, India. Ada baunya India. Indonesia juga. Indonesia juga. Mantap. Mantap ya, mantap. Tadi kan Andi guru TK. Lo sekarang guru apa nih? Enggak, bukan guru saya. Enggak semua orang habis tampil guru Pak. Iya. Sorry. Saya mantan barista. Mantan barista, tapi guru juga. Enggak semua orang yang tampil guru. Oh gitu. Ya, bukan barista guru, tuh berarti ya bikin kopi. kopi. Buat guru. Iya deh. Buat guru deh. Udah, langsung aja ya. Oke. Kita sambut Ilya Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radit apa kabar? Iya, Torik. Pak Haji, Iya, salam mari, kenal. mari. Perkenalkan saya Torik Pak Haji. Iya. Senang sekali saya dikasih kesempatan untuk tampil di depan komedian nomor 1 di Indonesia. Luar biasa, boleh tepuk tangan silakan. Jujur Pak Haji, saya udah ngefans sama Pak Haji ini dari umur 9 tahun. Sampai fun fact-nya nih Pak Haji, setiap malam Senin saya mimpin beliau. Ya nggak percaya. Malam Senin kemarin doang saya nggak mimpi, soalnya saya begadang. Karena bagi saya beliau ini bukan cuma idola tapi juga role model di dalam dunia hiburan Bang Radit. Iya. Karena kita sama-sama tahu beliau ini multi talenta, apa aja bisa. Nge-host bisa, acting bisa, apalagi ngelawak ya, apalagi ya kan. Mungkin setelah saya pikir-pikir, satu-satunya hal yang beliau nggak bisa hari ini itu cuma satu, nyanyi lagu Stinky. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Bisa. Udah nggak bisa. Tapi kan disomasi. Santai. Tapi luar biasa hebat nih Pak Haji. Mau di TV, mau di YouTube, mau di podcast, program kalau udah ada Pak Haji pasti sukses. Begitupun juga kalau beliau nih bikin sesuatu. Bikin band, sukses. Bikin klub motor, sukses. Saya sampai bingung gitu, beliau nih hampir nggak pernah gagal. Mungkin satu-satunya kegagalan dia itu cuma di politik. Itu pun tahun 2010 ya Pak. 2009, 2010. 2010 kan? Iya. Waktu beliau masih muda. Pokoknya waktu beliau belum akrab tuh sama minyak angin. Terus sekarang kan udah kayak anak sendiri ya. Kemana-mana bawa minyak angin. Perkenalkan Pak Haji Andre, saya Torik Al-Gadri. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya tadi saya diminta untuk sama tim pakai wardrobe barista. Pakai wardrobe sesuai profesi. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mengikuti permintaan tersebut karena hari ini saya tidak punya profesi.
Kerjaan saya pengangguran, Pak Haji. Makanya saya bingung ke sini. Karena wardrobe pengangguran apa coba? Apa? Ya sama aja kayak kalian gitu. Kayak Pak Haji, kayak Bang Radit sama. Beda sih. Beda harga, beda di harga. Tapi sebelumnya saya adalah barista. Cuma beberapa waktu lalu saya ikut kompetisi stand up comedy di salah satu TV nasional. Yang kebetulan juga jurinya Bang Radit. Makanya hari itu saya memutuskan untuk resign. Saya bilang sama bos saya, mohon maaf bos, saya udah gak bisa kerja lagi. Saya akan menjemput kesuksesan, kata saya. Kompetisi saya cuma nyampe 8 besar. Selesai kompetisi saya tidak ngapa-ngapain, tidak ada kerjaan, boro-boro sukses. Disitulah saya baru sadar ketika saya menjemput kesuksesan, kesuksesan tidak mau dijemput saya. Tapi sejujurnya, sebelum ikut kompetisi pun saya juga udah mau resign, Bang. Karena saya udah mulai merasa jadi barista itu nggak gampang. Tiap hari dituntut harus sabar ngadepin customer yang nyebelin, Pak Haji. Kadang ibu-ibu basa-basi aja random banget. Mas perokok. Iya bu, kenapa ya? Anak saya juga laki-laki sepantaran mas. Menurut mas dia ngerokok nggak ya? Astagfirullahaladzim. Padahal kan perokok itu kelihatan banget dari fisiknya. Seandainya dia mau tahu anak yang ngerokok atau enggak, kan bisa lihat bibirnya. Kalau bibir ada sams, udah pasti ngerokok. Nyebelin banget ibu-ibu tuh. Belum lagi kalau kita ketemu customer-customer yang nggak mau nurut peraturan tempat saya. Ada customer datang bawa anjing, saya stop. Mohon maaf kak, anjingnya nggak boleh masuk tempat ini, nggak boleh bawa hewan peliharaan. Ya ilah mas, anjing saya juga anjing pinter, nggak bakal nakal di. Justru itu, kita tuh trauma sama anjing pinter. Terakhir kali ada customer yang bawa anjing begitu, customer yang ngopi, anjingnya lari. Masuk ke dapur goreng kentang. Terlalu pintar. Terlalu pintar. Terlalu pintar, keterlaluan kan itu. Belum lagi nih, misalkan tempat kita sepi, yang dituntut sama bos tuh pasti baristanya. Ayo dong gimana kita bikin tempat kita jadi rame. Sumpah kalau saya tahu caranya, saya bikin coffee shop sendiri. Ngapain kerja sama orang? Ya menurut saya mungkin salah satu yang bikin tempat saya sepi, karena sekarang saingannya banyak. Barista apa coffee shop tuh udah merajalela. Contohnya di Pamulang deh. Sekarang Pak Haji, di Pamulang saya kasih tahu nih. Coffee shop sama rumah warga banyakan coffee shop. Bahkan ada coffee shop yang posisinya di dalam rumah. Sampai yang punya rumah marah kalau jualan di luar katanya. Tuh beli betul Bang Radit, santai aja kan kita happy kan. Santai aja semuanya. Happy. Itu emang ditulis. Beli bet dikit biar dapat punchline gede begitu. Pokoknya begitulah. Sekarang saya resign, saya sudah tidak ada kerjaan. Dan saya merasa rezeki ntar juga ada yang ngatur gitu. Ya kalau saya nggak ada rezeki saya sedekah. Katanya kan kalau sedekah bakal diganti gitu. Cuma saya sebel nih di bulan Ramadan banyak banget pengemis yang manfaatin momentum Ramadan buat cari keuntungan Pak Haji. Akhirnya apa? Banyak pengemis yang kalau dikasih malah ngelunjak. Saya ketemu pengemis kemarin, ada tuh datang. Dikasih tuh 20.000 saya kasih. Bukannya terima kasih, malah minta lagi. Tambahin Pak, Ramadan, anak saya 3, yang 2 pengen burger. Urusan lu. Urusan lu. Saya kan yang tadinya ikhlas, jadi sebel. Sumpah bawaannya pengen buat saya viralin. Biar satu orang di Indonesia semua tahu kalau anaknya pengen burger. Bener dah. Dah, sekian dari saya. Terima kasih. Keren. Dit, Ya, pemain itu. pemain. Ya? Pemain. Dar terus dari awal sampai habis. Wah, Iya, keren. Keren. Kayak udah biasa ya, Rik? Alhamdulillah Pak Udah Haji. biasa nganggur maksudnya. Lagi dibiasakan. Suci 11 dia. Oh, Suci 11. Ya, kompetisi Kompas yang terakhir. Cuman di kompetisi dia sempat agak turun tuh di satu penampilan. Sibuk pacaran. Ah, bocil. Ada satu peserta dipacarin. Peserta apaan? Semuanya laki-laki Bang Radit. Pacaran gimana? Nanti nonton aja. Iya. Tapi oke loh, punya potensi Oke. mantap nih dia nih. Iya, mau apresiasi beberapa hal aja soal Torik ya. Kayak yang pertama tadi begitu dia datang, dia nyapa, ngeliat, terus pinter tuh pasti disiapin tuh ngerosting
Andre dulu kan, Mas Andre dulu. Kenapa kayak gitu? Supaya semua relate nih, semua di sini juga relate nih. Bos gue lagi di roasting nih, gitu. Tahu Andre Taulany siapa segala macam. Karena pasti kerja di sini kan pasti tahu gitu. Enak gitu, maksudnya dapetin itu dulu konteks itu. Baru dia masuk ke dirinya dia. Jadi kita udah kebeli dulu tuh. Pintar nih disiapin nih. Iya kan, itu dia. Belajar sama Bang Radit. Itu masuk di teori lu tadi dong berarti ya? Soal apa? Yang tadi riffing tadi itu. Oh ya, riffing. Ya kan? Enggak, itu bukan. Yang riffing itu yang dia belibet. Oh, yang dia belibet tadi? Ya, itu itu. sebetulnya itu kan nggak disengaja kan? Kata dia sih sengaja ya. Iya, kan mumpung ini kan temanya riffing nih Pak Haji. Saya praktekin begitu. Biar kan. Tapi keren. Iya, keren, Kesalahan keren. dia tuh jadiin jokes gitu. Iya benar bagus. Itu riffing biasanya kayak gitu, kayak tiba-tiba speaker ada yang mati, lampu tiba-tiba ring jatuh, itu biasanya momen riffing tuh kayak gitu. Bagus, tapi Thorik juga lihat kanan kiri, engage terus sama kita. Temponya juga ada beberapa kali dia ngerasa agak off tempo, tapi dia diem dulu terus baru iniin. Nah, ini satu tips juga ya. Kadang komik tuh banyak yang punchline-nya absurd. Oke. Absurd tuh artinya udah di luar nalar deh. Itu udah terlalu aneh gitu. Nah, kadang kita tuh pas ngajar dulu adalah cari yang deket-deket, joke-nya tuh harus believable, harus bisa dipercaya jokes-nya. Nah, ini dia di kafe ada anjing datang, anjing pinter. Ya kan? Saking pinternya dia ke dapur, dia terakhir Bikin kentang, goreng kentang. Ya kan? Ada. Udah pasti nggak terjadi dong. Oke. Tapi kok kita ketawa? Padahal katanya teorinya jokes itu harus believable kan? Karena dia ngerasa itu terjadi. Si Thorik itu merasa itu memang beneran kejadian. Dari mana? Dari matanya, dari terakhir goreng kentang dia. Gitu, jadi kayak dia tuh meyakini terjadi. Meyakini itu. Iya. Selama dia ngasih ilusi itu, selama dia ngasih lihat bahwa ini beneran terjadi loh. Kita jadi ngetawain betapa absurdnya yang dia yakinin jadinya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang orang, iya katanya joke tuh harus believable. Enggak boleh absurd, seaneh apa nggak apa-apa. Selama kita membawakannya yakin bahwa ini terjadi loh. Sama kayak yang orang ngemis minta burger kan. Itu ditahan dulu sama dia. Apa pacarannya? Anak saya 3, yang 2 pengen burger. Iya, tapi ditahan dulu sama dia. Anak saya 3, udah pengen burger. Ada digituin dulu sama dia. Nonton Dimainin pembangun di situ itu. ya. Iya. Iya. Keren Thorik, luar biasa. Hebat lu, Rik. Makasih Bang Radit. Makasih Pak Haji. Keren. Nggak percuma dia jadi keluarga halilintar ya. Beda Thorik. Kalau Thorik yang itu tidak menganggur. Oh gitu, saya pikir Thorik gitu. Oke deh, kita undang kalau gitu. Andi, sini. Jadi kedua peserta ini kita menilai ya, bukan menilai siapa yang terbaik. Oke. Tapi menilai dari sisi apa namanya bahan ininya lah, Iya. materinya. Iya. Oke, dari gua dulu ya. Iya. Kalau tadi merangkum semua sih, jujur aja, gua suka sama Thorik. Oke. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah. Udah ya. Jadi gitu. Oh, jadi Nggak, kan ke nanya situ. doang. Jadinya kenapa? Agak begini, agak belok gitu. Gue suka sama Thorik. Bukan berarti nggak Andi, Iya. tapi ya, materinya tuh menurut gua Thorik. Ya, kematangannya kelihatan. Kalau Andi, saya juga suka sama Andi. Udah punya... Cuma beda dikit doang. Andi itu kelihatan bahwa sudut pandangnya unik kalau menurut saya. Jadi guru TK terus dengan badan seperti ini itu kombinasinya bisa dilihat lagi yang jauh lebih bagus lagi daripada yang tadi sih. Tapi kebayang sih. Bunyi mulu dari tadi. Mau meledak, ya udah kempes deh. Emang udah waktunya meledak. Tapi Thorik juga kalau yang kita lihat tuh barusan tuh namanya kedewasaan panggung sih. Iya. Apa- Kelihatan dia udah lebih ini ya. Ada lebih bisa maturitas memuas- gitu, iya, ada iya, iya. kedewasaannya. Kadang kalau kita lihat teman-teman yang ikut suci tuh begitu keluar tuh kayak gitu tuh rasanya, nggak tahu kenapa tuh. Kenapa ya? Apa karena di suci dipaksa tiap minggu kali ya? Mungkin Bang Radit. Mungkin ya. Kadang-kadang orang kalau habis keluar suci tuh gitu jadi beda gitu. Beda, ya. Ininya, swagnya. Iya, iya. Udah kelihatan kayak kembali suci gitu ya. Waduh. Idul Fitri. Iya. Oke, kalau gitu. Makasih banyak buat Thorik, buat Andi yang udah Sama-sama, berpartisipasi. Terima kasih kalian. Bang Radit, thank you ya. Thank you, Waktunya Mas dan Andre. juga ilmu-ilmu yang di-share ke kita. Aman Ini bukan banget. hanya buat kita yang di sini, tapi yang nonton pasti insya Allah dapat manfaatnya. Aman. Oke, nanti kita lanjut lagi di kelas stand up berikutnya. Kita pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.